Natal. Selamat tahun baru juga. Kiranya diberkati dengan berkat kesehatan, berkat perlindungan, berkat kesejahteraan jasmani dan rohani. Amin, 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 amin. Saya sehat, Anda semua juga kiranya sehat. Yang baru bergabung pertama kali, selamat datang. Kalau yang sudah warga lama, selamat datang juga. Warga perjanjian lama. Kita jumpa lagi, peraturan masih sama, kalau mau tanya nanti menjelang akhir, karena siapa tahu di bagian awal dijelaskan. Yuk kita mulai dengan berdoa bersama-sama. Mari kita tundukkan kepala. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus Kristus, Sang Firman yang menjadi manusia, Engkau turun ke bumi, supaya membawa kami naik kembali ke surga tinggi, ke rumah Bapa Surgawi. Pada masa Natal ini kami berkumpul untuk kembali mendalami iman kami kepadamu. Tuntunlah kami yang berbicara, tuntunlah kami yang mendengarkan, agar kami mendengarkan seperti pendengaran seorang murid. Agar kami diajar oleh gerejamu yang satu kudus, katolik dan apostolik, agar kami makin sungguh-sungguh mencari pengertian dalam iman kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terdengar, Pak Firdi? Boleh kasih saya feedback atau kasih jempol? Baik, terima kasih. Nanti kalau Pak Firdi, saya ada apa-apa dengan jaringan saya tersedia HP, jadi nanti di telepon saja. Tapi kayaknya hari-hari ini jaringan bagus dan semuanya bagus. Saya akan share screen, saudara-saudari. Ini tema ringan, tema-tema yang kita kembali ke bagian awal mula. Sudah muncul Pak Firdi atau saudara-saudari kasih jempol? Muncul. Muncul, baik, baik. Terima kasih. Ya, ini tema-tema ringan atau lebih tepatnya kita kembali ke bagian-bagian awal mengenai ajaran iman Katolik, ajaran iman Kristen yang satu kudus, Katolik dan Apostolik. Tema kita adalah salah paham tradisi. Saya akan mulai, nanti kemudian kita bisa bagian-bagian tertentu kita bisa tanya jawab, lalu kita bisa juga diskusikan tema-tema mengenai ini. Apa sih yang saya maksud dengan salah paham tradisi? Kita mulai dari bagian awal. Kalau orang bicara mengenai iman Kristen, yaitu iman gereja, iman Kristen yang satu kudus, Katolik dan Apostolik, atau iman Katolik, imannya gereja Katolik, cukup sering atau kadang-kadang ada salah paham mengenai istilah tradisi. Dan kalau kita ngomong tradisi, orang Katolik sendiri kadang-kadang juga salah memahami istilah ini. Ini memang istilah yang di Indonesia kurang tepat pengartiannya. Karena di dalam bahasa Indonesia, kata tradisi itu disamakan begitu saja dengan kebiasaan, disamakan begitu saja dengan adat istiadat. Sehingga kalau kita ngomong iman Katolik, lalu bicara mengenai tradisi, itu dikiranya sedang bicara mengenai adat istiadat, sedang dikira bicara mengenai kebiasaan-kebiasaan, padahal bukan itu. Jadi orang Katolik sendiri kadang salah paham, apalagi yang di luar Katolik. Istilahnya sendiri sudah disalahpahami. Ini baru istilahnya loh, belum makna dari istilah itu. Maka di luar Katolik, kadang-kadang ada sekte lain yang menganggap bahwa tradisi itu buatan manusia. Karena tidak berbeda dengan ya adat istiadat nenek moyang, kebiasaan dari leluhur kita, itu. Maka harus dibuang karena tidak sesuai dengan ajaran iman. Tidak boleh. Apalagi sampai dijadikan ajaran iman. Malah kalau gereja Katolik kan mengatakan salah satu kita beriman itu sumbernya dari tradisi. Wah, itu untuk sekte-sekte di luar Katolik ini pendengaran seperti itu, mendengarkan kata-kata seperti itu tampaknya aneh. Mosok buatan manusia kok dijadikan sumber untuk ajaran iman. Padahal di dalam Katolik, tradisi yang dimaksud dalam gereja Katolik bukanlah adat istiadat buatan manusia. Melainkan apa? Menurut gereja Katolik, tradisi itu tidak lain firman ilahi, sabda Allah.
Tapi sabda Allah yang bagaimana? Sabda Allah yang diteruskan secara lisan dari zaman ke zaman. Jadi tradisi itu punya kualitas ilahi. Dalam arti itu sabda Allah yang diteruskan secara lisan. Itu firman ilahi sendiri yang terus disampaikan dari zaman ke zaman melalui cara yang lisan. Sedangkan melalui cara yang tertulis itu sabda Allah juga yang diteruskan dengan cara tertulis, kita menamainya Alkitab. Jadi sebenarnya itu istilah. Sabda Allah tertulis, Alkitab. Sabda Allah yang lisan, tradisi. Nah ini istilah. Istilahnya pun sudah berbeda dari kebanyakan pikiran orang. Orang berpikir tradisi itu adat, tradisi itu kebiasaan. Tapi gereja Katolik kalau mikir tradisi itu firman Tuhan yang diteruskan secara lisan. Itu sebenarnya. Jadi salah paham istilah membuat pengertian yang tidak sempurna. Sehingga kata tradisi ini mendapat arti yang tidak tepat. Karena arti yang tidak tepat yang dipikirkan tadi kadang-kadang diolok-olok juga gereja Katolik, kadang-kadang diserang juga. Untuk apa ikut tradisi? Gereja Katolik ikut tradisi, berarti ikut ajaran buatan manusia. Maka sering dituduh, ini bukan dari Allah, ini bukan dari Tuhan Yesus, ini tidak ada di Alkitab, ini tidak ada ayatnya di Alkitab, ayatnya di mana, dan lain sebagainya. Panjang olok-oloknya, bahkan kadang-kadang serangan kepada ajaran gereja Katolik. Dengan satu istilah itu buatan manusia. Gereja Katolik mengikuti buatan manusia. Jadi dikiranya itu bikin-bikinan gitu loh. Apa yang ada di gereja Katolik itu dikira bikin-bikinan. Dan seringkali kan itu nggak ada ayatnya, berarti nggak alkitabiah. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Malah beberapa sekte mencoba membuktikan dengan ayat-ayat Alkitab. Jadi mengutip Alkitab seakan-akan Yesus itu mengutuk tradisi. Ada yang mencoba menampilkan ayat-ayat. Salah satu ayat yang dipakai untuk menyerang gereja Katolik itu ada, nanti kita akan lihat. Kita akan lihat di dalam Matius 15 ayat 3. Nah ini seringkali dipakai oleh sekte-sekte lain untuk mengatakan, tuh Tuhan Yesus itu mengutuk tradisi. Karena tradisi diartikan adat istiadat. Nah itu loh. Jadi persoalannya di situ. Karena tradisi diartikan adat istiadat atau kebiasaan nenek moyang, maka ayat ini dipakai untuk nyerang Katolik. Matius 15 ayat 3, jawab Yesus, mengapa kamu pun melanggar perintah Allah demi istiadat nenek moyang? Jadi seakan-akan di dalam pendengaran sekte-sekte itu, Tuhan sedang mengarahkan telunjuk kepada gereja Katolik, lalu seakan-akan bilang, kamu melanggar perintah Allah, mengikuti tradisi. Begitu, ada salah paham di situ. Maka judul awalnya kan salah paham tradisi. Orang Katolik sendiri kadang juga salah paham ketika dibilang seperti itu, terus bingung. Oh iya ya, kenapa di Katolik malah ikut tradisi ya? Berarti ikut adat istiadat, berarti ikut kebiasaan leluhur. Kenapa kita mengabaikan perintah Allah demi seperti itu? Nah orang Katolik sendiri kadang-kadang dibuat bingung mengenai kekacauan peristilahan ini. Salah pahamnya terjadi juga. Lalu mulai ragu-ragu, ajaran Katolik ini dari mana ya? Adat istiadat atau dari Allah ya? Dan seterusnya, dan seterusnya. Nah menurut berbagai macam serangan itu, seakan-akan Yesus itu sedang melawan gereja Katolik, sedang mengutuk gereja Katolik, katakanlah begitu. Yesus justru melarang kita untuk melestarikan tradisi. Nah itu menurut kelompok-kelompok yang salah paham tadi. Jadi kelompok salah paham itu lalu mengatakan Yesus melarang loh tradisi, kenapa kamu Katolik ikut tradisi, begitu. Ini ya lengkapnya tadi itu Matius 15 mulai dari ayat 1 ya. Ini lengkapnya seperti ini. Ketika ada orang Farisi ahli Taurat kepada Yesus, mengapa murid-muridmu melanggar adat istiadat, ya, tidak membasuh tangan dan seterusnya. Lalu dijawab oleh Yesus, kamu kok mementingkan tradisi tanda petik ya, adat istiadat. Nah ini konteks ceritanya tadi itu. Padahal sebenarnya apa sih? Sebenarnya ketika kita membaca Injil Matius 15 tadi,
itu Tuhan Yesus tidak sedang bicara mengenai tradisi yang dimaksud dalam gereja Katolik. Beda maknanya. Dalam Matius 15 tadi kalau disebut tradisi bolehlah, tetapi itu yang dimaksud tradisi adat istiadat. Sedangkan kalau gereja Katolik ngomong tradisi itu artinya lain sama sekali. Bukan adat istiadat seperti itu, bukan kebiasaan seperti itu. Tetapi ajaran yang dibawa oleh para rasul. Atau ajaran yang diteruskan oleh para rasul. Kenapa pakai kata diteruskan? Karena rasul tidak membuat ajaran, tapi rasul menerima dari Yesus, melanjutkan kepada umat. Kan begitu. Maka istilahnya diteruskan. Traditio. Bahasa Latinnya itu traditio. Kalau bahasa Latin yang dipakai itu jelas. Persoalan itu timbul karena bahasa Indonesia kata tradisi artinya itu remeh gitu loh. Kalau bahasa Latin, istilah traditio itu artinya tinggi, itu berkaitan dengan firman Tuhan, berkaitan dengan ajaran iman. Sementara dalam bahasa Indonesia, istilah kata tradisi itu receh gitu. Hal-hal kecil itu loh. Orang mudik lebaran itu tradisi. Kalau nanti malam Imlek makan ikan, tradisi. Ada kue keranjang Imlek, tradisi. Lebaran makan ketupat, tradisi. Yang gitu-gitu loh maksudnya itu. Kalau di pengertian dalam bahasa Indonesia, sehingga ini menjadi kacau. Pengartiannya menjadi kacau. Kalau kita ngomong bahasa Inggris, itu artinya benar juga, tradition. Itu tinggi. Atau bahasa aslinya Yunani, paradosis. Itu juga artinya tinggi, bukan receh gitu. Nah, kembali ke soal Matius 15 tadi, Tuhan Yesus tidak sedang bicara mengenai tradisi yang dimaksud dalam ajaran Katolik. Tradisi yang diyakini oleh gereja Katolik itu kan berasal dari para rasul. Sekali lagi, para rasul tidak menciptakan. Para rasul hanya menerima. Berarti tradisi atau kita bisa tambahkan kata suci, tradisi atau kita bisa tambahkan kata suci sehingga tradisi suci, itu ujung-ujungnya itu nyampai kepada Tuhan Yesus dalam arti itu diajarkan oleh Tuhan Yesus. Baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang disebut secara langsung adalah ketika dulu beliau masih hidup di dunia bertemu dengan para murid. Itu diajarkan langsung. Contohnya doa Bapa kami itu kan diajarkan langsung. Perintah untuk merayakan Ekaristi itu diajarkan langsung. Tata cara untuk Ekaristi itu diajarkan langsung. Apa yang tidak langsung? Contoh, tidak perlu sunat. Itu secara tidak langsung karena melalui Roh Kudus. Maksudnya Tuhan Yesus sudah naik ke surga, kemudian pengertian mengenai itu baru disampaikan setelah beliau naik ke surga. Itu yang disebut tidak langsung. Tapi semuanya sampai pada Tuhan Yesus. Mengenai sunat itu contohnya, ketika ada kontroversi sunat, pada saat Tuhan Yesus masih hidup di atas muka bumi, belum ada kontroversi sunat. Karena semuanya orang Yahudi sih. Kalau semuanya orang Yahudi, auto sunat. Gitu loh. Karena semua pengikutnya Tuhan Yesus pada awal kan orang Yahudi. Jadi sunat belum menjadi problem. Karena pasti sunat. Rasul-rasul pasti sunat. 70 murid pasti sunat. Yang ikut Tuhan Yesus kemana-mana pasti sunat. Karena orang-orang Yahudi. Tapi ketika iman kepada Yesus melintasi keluar dari tapal batas Yahudi kan menjadi masalah. Maka para rasul rapat dibimbing Roh Kudus, Roh Yesus sendiri. Itu yang disebut tidak langsung. Tidak langsung dalam arti pada masa beliau hidup. Juga soal makanan halal dan haram. Pada saat Tuhan Yesus hidup, persoalan makanan halal dan haram tidak ada soal. Karena semuanya Yahudi. Tuhan Yesus kira-kira makan babi enggak? Ya enggak. Loh kenapa? Karena beliau Yahudi. Para rasul sebelum kenaikan Yesus ke surga, makan babi enggak? Ya enggak, karena mereka orang Yahudi. Tapi setelah kenaikan Yesus ke surga, menjadi persoalan karena ketemu dengan bangsa lain yang makan makanan-makanan yang dianggap haram oleh orang Yahudi. Maka Petrus kan mendapat penampakan itu. Ada binatang-binatang diturunkan dari langit, Petrus makanlah. Petrus mengatakan, tidak Tuhan, saya tidak pernah makan makanan haram. Kenapa jawabannya begitu? Karena Petrus orang Yahudi. Tapi akhirnya dia makan dengan Cornelius, makan dengan yang lain, akhirnya diputuskan ya.
orang-orang Kristen yang berasal dari luar Yahudi, maka ya silahkan saja makan makanan-makanan yang dianggap haram itu, kan gitu. Jadi semua itu berasal dari para rasul yang ujungnya sampai pada Tuhan Yesus sebenarnya. Lalu juga jangan lupakan bahwa di dalam Injil Tuhan Yesus juga membuat pembedaan. Tradisi buatan manusia itu adat istiadat itu sepele menurut Tuhan Yesus. Itu dilanggar pun nggak apa-apa. Tapi firman ilahi kan tidak. Misalnya Markus 7 ayat 9. Sungguh pandai kamu mengesampingkan perintah Allah. Jadi ada perintah Allah, lalu supaya kamu dapat memelihara adat istiadat. Jadi ada dua hal yang berbeda. Nah, gereja Katolik ketika ngomong tradisi itu bukan pada level adat istiadat gitu kan. Tapi pada level perintah Allah. Jadi istilah tradisi dalam gereja Katolik levelnya itu firman ilahi, perintah Allah sendiri, bukan level istiadat, adat istiadat. Gitu cara memahaminya. Maka ini harus dikoreksi juga kalau seandainya ada yang mendengar dan Anda seorang Katolik dan masih bingung dengan tradisi suci, atau tradisi, ini dikoreksi. Tradisi bukan kebiasaan-kebiasaan, bukan adat termasuk adat gerejawi juga, tapi perintah Allah, firman Allah, tinggi nilainya. Jadi Tuhan membuat pembedaan di sini. Kita lihat juga bahwa kisah para rasul juga memberi gambaran positif mengenai tradisi suci. Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan seterusnya. Pengajaran rasul-rasul itulah tradisi suci. Salah satu isinya apa? Ya kembali ke soal contoh tadi. Orang non-Yahudi tidak perlu sunat. Itu kan ajaran. Orang non-Yahudi tidak perlu berpantang makanan haram. Itu kan salah satu contoh juga. Contoh yang lain ada. Bagaimana mereka memecahkan roti. Caranya, itu kan juga tradisi. Itu pengajaran para rasul, itu diperintahkan oleh Tuhan Yesus, diajarkan dalam praktek oleh Tuhan Yesus pada malam terakhir, diingat oleh para rasul, kemudian dipraktekkan oleh para rasul di tengah jemaat. Harap diingat, Kisah Rasul 2 ayat 42 ketika ada teks bahasa Indonesia, memecahkan roti, itu bahasa latinnya fractio panis, ekaristi. Jadi kalau kita membaca terjemahan bahasa Indonesia, ketemu kata memecahkan roti, itu dalam pengertian kita sekarang merayakan ekaristi. Tata cara perayaan ekaristi itu disampaikan lisan oleh para rasul. Terus sampai hari ini. Caranya ya seperti itu. Pakai roti, pakai anggur itu ya seperti itu. Apakah ada ayatnya dalam Alkitab? Tidak ada ayatnya. Tidak ada ayat yang mengatakan harus pakai ini, bahannya ini, tata caranya tidak ada. Tapi itu terus dipelihara dari zaman para rasul sampai sekarang. Itu contoh. Contoh yang lain adalah hari Minggu. Nanti akan saya ulas lebih dalam. Perintah untuk beribadah pada hari Minggu itu tidak ada loh. Tidak ada. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab. Silakan Anda membuka Alkitab versi terjemahan apapun, tidak ada perintah untuk merayakan perayaan pada hari Minggu atau beribadat pada hari Minggu, tidak ada. Tidak ada satupun ayat yang menunjukkan bahwa wahai pengikut Kristus, kalau kamu beribadat, beribadatlah hari Minggu, tidak ada. Yang ada perintah untuk merayakan atau menguduskan Sabat. Justru Sabat. Kenapa? Kok tidak ada? Waktu itu konteksnya Yahudi. Tapi mengapa beribadat hari Minggu? Nyatanya memang hari Minggu. Contoh ini, perubahannya. Ya. Awalnya kan mereka beribadat hari Sabtu. Jangan kira para rasul langsung pindah hari Minggu, awalnya Sabtu dulu. Berangsur-angsur kemudian, baru kemudian pindah kepada hari Minggu. Kenapa kok Sabtu? Karena mereka orang Yahudi. Kita lihat contohnya ya. Kisah Rasul 20 ayat 7. Pada hari pertama dalam minggu itu, ingat hari pertama adalah hari Minggu. Jadi yang disebut hari pertama itu hari Minggu. Karena hari Sabat itu hari Sabtu, hari ke-7. Jadi ngitung satunya dari Minggu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, hari ke-7-nya hari Sabat. Jadi ketika Kisah Rasul 20 ayat 7 mengatakan pada hari pertama dalam minggu itu berarti pada hari Minggu.
ketika kami berkumpul untuk merayakan Ekaristi. Nah itu. Ini contoh perubahan menjadi hari Minggu. Tapi apakah sejak semula beribadah pada hari Minggu? Para rasul tidak loh. Ini ada perubahan, dan perubahan itu sesungguhnya memang diajarkan dalam tradisi suci meskipun tidak ada ayat dalam tertulis, dalam ajaran tertulis yang menyatakan itu. Tidak ada ayat satupun yang menyatakan bahwa kamu harus beribadah pada hari Minggu atau kuduskanlah hari Minggu atau kuduskanlah hari kebangkitan Tuhan, itu tidak ada. Tidak ada loh. Anda mungkin baru menyadari. Inilah yang menjadi kekacauan berpikir dalam satu dua sekte Kristen yang kembali kepada hari Sabtu. Karena berpikirnya Yesus dulu kan ibadat hari Sabtu. Kenapa kita hari Minggu? Itu salah, kata sekte-sekte seperti itu. Karena mereka memakai pendekatan literal. Membaca Alkitab begitu saja tanpa dibaca keseluruhan konteks sejarahnya. Yesus pada hari Sabat, dia jelas, memang ada ayatnya begitu. Contoh ini, Kisah Para Rasul. Ini kejadian setelah Tuhan Yesus naik ke surga loh ya. Jadi beliau sudah naik ke surga, para rasul sudah mewartakan. Ini Kisah Rasul 3, berarti sudah Pentakosta. Sudah ada 3.000 orang yang dibaptis. Pada suatu hari menjelang waktu sembahyang, yaitu jam 3 sore, naiklah Petrus dan Yohanes ke bait Allah. Jadi mereka masih beribadat sesuai dengan ibadatnya Yahudi pada waktu itu. Contoh, pada saat kita mundur sekarang. Lukas 4 ayat 16. Zaman Tuhan Yesus masih di muka bumi ini hidup. Iya, Yesus datang ke Nazaret tempat ia dibesarkan. Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat. Berarti para rasul beribadat utamanya hari Sabtu. Karena Sabat itu Sabtu. Lah itu kan Tuhan Yesus, begitu Yesus naik ke surga langsung hari Minggu, Romo. Siapa bilang? Kita lihat. Kisah Rasul 13, ini sudah maju jauh sekali loh. Sudah ada Paulus segala, Paulus sudah bertobat segala. Sudah sampai keluar tapal batas Yahudi. Kita lihat. Kisah Rasul 13 ayat 14. Dari Perga mereka melanjutkan perjalanan mereka, lalu tiba di Antioquia di Pisidia. Pada hari apa? Hari Sabat. Mereka pergi ke rumah ibadat. Siapa mereka itu? Paulus dan kawan-kawannya. Jadi ada perubahan pelan-pelan. Tidak langsung ganti. Nah, perubahan itu pun termasuk bagian dari tradisi suci. Karena diajarkan oleh para rasul. Dan para rasul tentu karena Roh Kudus yang menuntun mereka. Ada beberapa perubahan soal sunat, soal makanan haram, soal hari beribadat. Itu semua bagian dari tradisi suci yang nyambung kepada Tuhan Yesus. Kenapa dulu nggak diajarkan oleh Tuhan Yesus langsung? Ya belum saatnya. Belum saatnya. Iman kita ingat tidak sekali jadi. Tuhan itu bukan sedang memberikan satu paket pruk. Lalu sampai ada bayangan mungkin di iman lain kitabnya dijatuhkan dari langit sudah satu paket, enggak begitu. Mengikuti perkembangan. Nanti begitu saatnya tiba untuk dijelaskan, untuk dikelirkan, untuk disampaikan, baru disampaikan. Enggak langsung. Soal sunat itu coba kalau disampaikan pada saat Tuhan Yesus hidup, ya malah aneh. Coba bayangkan. Sekarang semua pengikut Yesus sunat. Lalu sekarang tiba-tiba Tuhan mempersoalkan soal sunat. Lalu apa tidak aneh? Aneh. Belum saatnya. Nanti begitu Tuhan naik ke surga dan para rasul ketemu dengan orang yang tidak bersunat, nah baru itu dibahas ajaran mengenai itu. Kan gitu. Ceritanya seperti itu. Awal mulanya kan seperti itu. Jadi pergeseran itu tidak ada di Alkitab. Kita menerima begitu saja bahwa kita beribadat pada hari Minggu. Dan tidak ada komando, tidak ada. Satu ayat pun yang mengatakan, misalnya, Yesus bersabda, wahai umatku, kalau nanti aku sudah naik ke surga, kamu harus beribadat pada hari Minggu loh ya. Tidak ada. Ada perintah mengenai Ekaristi, betul, sangat betul dan sangat jelas. Tapi tidak diatur langsung oleh Tuhan Yesus, harinya kapan. Lakukanlah ini untuk mengenangkan daku. Ada perintahnya, ada. Tapi tidak dikatakan, lakukanlah ini untuk mengenangkan daku pada hari pertama loh ya. Tidak ada.
Pada hari Minggu loh ya, tidak ada. Pada hari kebangkitanku loh ya, tidak ada. Jadi diterima begitu saja dari praktek para rasul. Tidak ada perintah. Rasul pun juga tidak ada satu ayat pun dalam Alkitab yang menceritakan bahwa waktu itu para rasul berkumpul lalu memutuskan ibadat kita adalah hari Minggu. Tidak ada. Lalu bagaimana memahami orang-orang yang menolak tradisi itu? Kalau seperti itu. Sekarang sekte-sekte lain non-Katolik, Kristen non-Katolik yang mengatakan tidak usah ikut tradisi. Lah Anda ibadat hari Minggu itu sudah ikut tradisi. Wong tidak ada ayatnya gitu loh. Karena tidak ada perintah mengenai hari kapan kita harus beribadat. Tapi para rasul melaksanakannya. Diterima luas dan begitu saja. Dan diteruskan tanpa dipertanyakan gitu loh. Ini persoalannya di situ. Jadi ketika para rasul tadi kan Paulus berkumpul pada hari pertama, lalu rasul yang lain melakukan seperti itu. Lalu itu sudah menjadi ajaran para rasul, umat bertekun dengan itu, umat lalu tertanam dalam hati mereka seperti itu, dilanjutkan dari abad ke abad seperti itu tanpa dipertanyakan. Kan memang sudah diajarkan dari zaman para rasul. Hanya orang-orang sekarang ini yang aneh-aneh itu kan kemudian mempertanyakan ayatnya di mana gitu. Nah, tidak usah pakai ayat karena beberapa memang tidak dipersoalkan, tidak perlu ada ayat gitu. Nah, ini salah paham mengenai tradisi. Kembali soal contoh pada hari Minggu, lalu kenapa kita melakukannya? Sebab itu bagian dari tradisi. Sejak para rasul kita terima dari para rasul. Pertanyaan selanjutnya, apakah kita hanya menerima Alkitab dari para rasul? Itu pertanyaan besar. Itu pertanyaan besar untuk mengukur kadar apa Katolik ini. Pertanyaan besarnya adalah, apakah kita sebagai pengikut Kristus hanya menerima Alkitab dari para rasul? Jawabannya tidak. Kita tidak hanya menerima Alkitab dari para rasul. Bahkan kalau dihitung secara ketat, dari para rasul pun kita tidak menerima Alkitab. Alkitab itu justru kemudian datangnya, setelah zaman rasul. Memang bersambung kepada para rasul, tetapi itu belum terkumpul, masih terserak ke sana ke sini. Duluan doa syukur agung daripada Alkitab kalau dipikir-pikir. Doa syukur agung itu sudah ada. Sejak hari pertama mereka merayakan Ekaristi sudah ada. Bentuknya ya seperti itu sudah ada. Tahun 150 contohnya Justinus Martyr sudah membuat kesaksian bagaimana sudah ada doa syukur agung. Ya tentu saja. Karena misa ada lebih dulu ketimbang Alkitab. Nah, gitu loh. Misa ada lebih dulu dalam perjalanan sejarah kekristenan dibandingkan adanya Alkitab. Adanya Alkitab itu lama baru ada. Pengumpulannya butuh waktu sekurang-kurangnya 4 abad untuk menjadi Alkitab yang seperti kita kenal. Tulisannya itu kan tersebar-sebar di sana sini. Maka pertanyaan besar untuk mengukur kekristenan itu benar apa tidak, salah satu pertanyaan besarnya adalah, apakah para rasul hanya mewariskan Alkitab kepada kita? Hanya mewariskan Alkitab kepada kita? Jawabannya tidak. Ada banyak warisan yang di luar Alkitab itu. Nah gitu. Ada banyak. Jadi pandangan yang menyatakan hanya Alkitab itu sebenarnya tidak klop dengan apa yang diajarkan sejak semula. Sekarang saya mau membuktikan kepada saudara-saudari yang tadi saya katakan bahwa tradisi suci itu firman Tuhan yang berwujud lisan. Apakah benar semuanya lisan? Enggak, ada yang tertulis. Tapi apakah setelah tertulis ada yang tetap lisan? Ya, ada. Artinya tidak semua firman Tuhan kemudian ditulis. Ada yang tetap berwujud lisan. Buktinya di Alkitab ada nggak? Ada. Perkembangannya kelihatan. Ini menarik, tapi ini harus agak sedikit konsentrasi untuk mencernanya karena katakanlah sedikit teknis ya. Suatu kali dalam perjalanan mengarah ke Yerusalem untuk sebisa mungkin merayakan Pentakosta di sana, Rasul Paulus singgah di Miletos. Kemudian tidak mampir di Efesos, yaitu kota-kota di Yunani, Miletos dan Efesos itu.
Karena beliau mampir di Miletos, tapi tidak mampir di Efesos. Apa yang terjadi? Rasul Paulus mengundang pemimpin-pemimpin gereja Efesos untuk datang ke Miletos. Jadi eh, eh, orang-orang Efesus diundang, kamu ke sini ya, para presbiternya gitu. Para presbiter di Efesos suruh datang ke Miletos. Lalu mereka kumpul di Miletos. Setelah kumpul, Rasul Paulus berbicara kepada mereka. Itu tercatat, dokumennya ada di Kisah Para Rasul. Nah, dokumennya ini. Kisah Rasul 20 ayat 35. Agak teknis ya, simak baik-baik. Ini perkataan Rasul Paulus yang diucapkan kepada para presbiter dari Efesos yang berkumpul di Miletos. Ya, itu ya. Buktinya dalam ayat 36, ke bagian bawah. Sesudah mengucapkan kata-kata itu berarti kata-kata yang disebut di atas, Paulus berlutut dan berdoa. Satu bagian yang diucapkan kalimat terakhirnya berbunyi Tuhan Yesus, sebab ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia dan seterusnya. Konteks lebih panjangnya saya baca. Ini perkataan Paulus. Jadi Paulus sedang berbicara kepada para presbiter Efesos di kota Miletos. Wahai para presbiter Miletos, begini. Panjang lebar, kalimat terakhirnya begini. Dalam segala sesuatu telah ku berikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah, dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berarti Rasul Paulus sedang mengutip perkataan Tuhan Yesus. Betul? Perhatikan kalimat yang warna biru. Paulus mengutip perkataan Tuhan Yesus. Kita harus mengingat perkataan Tuhan Yesus yang bunyinya lebih berbahagia memberi daripada menerima. Kadang saya besarkan. Jadi Tuhan Yesus telah mengatakan, bagian yang saya cetak miring dan warna merah, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Ini ucapan siapa? Ucapan Tuhan Yesus. Yang diulangi oleh Rasul Paulus di kota Miletus untuk para presbiter Efesus. Jangan ngantuk ya, ini teknis soalnya. Jadi lebih berbahagia memberi daripada menerima, ini ucapan Tuhan Yesus, firman-Nya Tuhan Yesus, yang diulangi oleh Rasul Paulus di kota Miletus untuk para presbiter Efesus, yang waktu itu sedang berkumpul di Efesus bersama Rasul Paulus. Sekarang fokuskan pada kata lebih berbahagia. Kata-kata siapa ini? Tuhan Yesus, betul. Ini kata-kata Tuhan Yesus. Betulkah kata-kata Tuhan Yesus? Ya betul. Pasti betul, karena Rasul Paulus mengutipnya. Karena diteruskan dari generasi ke generasi. Rasul Paulus tahu dari siapa? Ya tahu dari rasul yang lain. Tahu dari Barnabas, kemungkinan besar. Diceritakan bagaimana Yesus mengajar. Dan itu menjadi kasana iman. Depositum fidei bersama. Benarkah tadi itu perkataan Sang Kristus? Benar. Kok benar? Karena Rasul Paulus mengatakan. Rasul Paulus itu cukup pilah loh. Cukup pilahnya bagaimana? Maksudnya kalau itu yang berkata Tuhan Yesus, dia akan bilang itu Tuhan Yesus. Kalau yang berkata saya sebagai Paulus, dia akan bilang saya. Menyimpang sedikit untuk memberi penjelasan bahwa Rasul Paulus itu pilah. Ini. 1 Korintus 7 ayat 10. Ini menunjukkan bagaimana kesadaran Rasul Paulus yang bisa memilah. Ini kata-kata siapa, apakah kata-kata Tuhan, firman Tuhan, atau kata-kataku sebagai Paulus. Lihat, 1 Korintus 7 ayat 10. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku perintahkan. Tidak, bukan aku, tetapi Tuhan. Nah ini. Ini konteksnya adalah Rasul Paulus sedang menyurati orang Korintus, lalu mengatakan untuk orang-orang yang telah kawin, aku memberi perintah. Lalu dia tiba-tiba ingat, oh ini bukan aku, ini Tuhan yang bilang. Maka dia koreksi, tidak, bukan aku tetapi Tuhan. Maksudnya, bukan aku yang perintahkan, tapi Tuhan. Karena ini kata-kata Tuhan gitu. Supaya seorang istri jangan bercerai dari suaminya. Ini jelas kata-kata Tuhan Yesus itu jelas. Maka dari ayat ini dapat kita simpulkan Rasul Paulus itu pilah. Pilah dalam arti kalau itu kata-katanya sendiri dia akan bilang ini kata-kata saya. Kalau itu kata-kata atau firman Tuhan dia bilang ini firman Tuhan. Kembali ke soal tadi,
Maka ketika Rasul Paulus mengatakan Tuhan Yesus telah mengatakan, itu pasti perkataan Tuhan Yesus. Kalau itu perkataan Paulus, dia akan bilang, aku katakan. Nah gitu. Teknis ya, tapi mulai paham ya. Melangkah lebih lanjut. Nah, perkataan ini masalahnya adalah tidak ada kata-kata ini dalam Injil. Silakan. Mencari kata-kata seperti ini yang diucapkan oleh Tuhan Yesus di dalam Injil yang adalah firman tertulis. Tidak ada. Firman satu pun dari Tuhan Yesus mau di Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes, di keempat Injil, yang bunyinya adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak ada. Tidak ada perkataan Tuhan Yesus tertulis dalam Injil yang bunyinya seperti ini. Tapi kok Paulus bisa mengatakan ini kata-kata Tuhan Yesus? Berarti ini tidak tertulis. Itu maksudnya. Semoga Anda memahami maksud saya. Jadi kalau perkataan itu adalah perkataan Tuhan Yesus, pertanyaan kok nggak ada ayatnya di Injil? Berarti kalau tidak ada ayatnya di Injil, berarti kata-kata lebih berbahagia tadi itu bukan firman dalam bentuk tertulis, tapi firman dalam bentuk lisan. Menjadi depositum fidei bersama, diingat oleh para rasul. Ini bukti. Bukti yang kita gali dari Alkitab sendiri. Jadi justru ada ayat-ayat yang menyatakan bukti-bukti ada firman-Nya Tuhan Yesus yang diingat secara lisan gitu. Itulah kenapa perkataan di dalam teks Alkitab sendiri mengatakan 2 Tesalonika 2 ayat 15 ini. Sebab itu, ini Paulus mengatakan, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami baik secara lisan maupun secara tertulis. Jadi kalau kita perhatikan konteks tradisi itu seperti ini. Terakhir, sebelum tanya jawab, sekarang saya bukakan katekismus. Apa katekismus bilang? Supaya kita tidak lagi salah paham mengenai tradisi. Kita kembalikan pada akar-akarnya. KGK 76, Katekismus Gereja Katolik nomor 76. Sesuai dengan kehendak Allah terjadilah pengalihan Injil atas dua cara. Berarti Injil atau firman Kristus, kabar gembira disampaikan dengan dua cara. Pertama, secara lisan oleh para rasul yang dalam pewartaan lisan dengan teladan serta penetapan-penetapan. Perhatikan ada penetapan-penetapan. Ada teladan juga. Meneruskan. Apa yang diteruskan? Apa yang mereka terima dari mulut berarti perkataan, pergaulan berarti perbuatan, dan karya Kristus sendiri. Berarti yang dilanjutkan kepada kita tidak hanya perkataan Kristus, tapi juga perbuatan Kristus. Perbuatan Kristus ketika merayakan perjamuan terakhir itu menjadi cikal bakal tradisi untuk Ekaristi. Tidak ada ayatnya dalam Alkitab, tidak perlu dituliskan. Karena itu berasal dari karya Kristus. Karya Kristus. Perintahnya ada, tapi tata caranya kan mereka sudah lihat. Dan itu diteruskan. Kata kuncinya meneruskan. Yang dulu diterima dari Sang Kristus, sekarang diteruskan. Selanjutnya juga, apa yang mereka pelajari dari Roh Kudus. Yang dipelajari itu berarti hal-hal yang sifatnya baru. Dalam arti baru itu begini, yang belum dibahas ketika Tuhan Yesus masih di bumi. Contoh sunat, makanan haram tadi itu ya. Baptisan untuk non-Yahudi. Itu mereka mempelajari. Loh kok mempelajari bagaimana? Rasul pun harus belajar. Contoh Petrus. Petrus itu kalau tidak diajari oleh Roh Kudus, diberi penambakan, ya dia sulit menerima orang yang non-Yahudi. Karena bagi dia ini hanya untuk orang Yahudi. Kita harus sunat, kita harus makan makanan halal, tidak boleh makan makanan haram. Dalam ukuran Yahudi tadi. Berarti di dalam perjalanan waktu, rasul-rasul pun belajar. Belajar dalam arti mempelajari hal-hal yang baru yang belum sempat dibahas ketika Yesus masih berkarya di atas muka bumi. Jadi ini lisan. Tadi kata-kata tadi pun kan masih kita pelajari, tidak ada ayat tetapi diingat gitu.
Yang kedua tertulis, ya ini yang disebut sebagai Alkitab. KGK 83 ini jelas sekali. Ini menyimpulkan obrolan kita. Tradisi yang kita bicarakan di sini, nah ini, maka judulnya di awal salah paham tradisi. KGK 83 memberi keterangan supaya tidak lagi salah paham. Kalau kita ngomong tradisi itu apa? Tradisi yang kita bicarakan di sini berasal dari para rasul. Berarti tradisi yang dibicarakan itu ajaran para rasul yang bersumber dari firman-Nya Yesus dan perbuatannya Yesus. Berarti tradisi punya status firman Yesus. Meneruskan apa yang mereka ambil dari ajaran dan contoh Yesus dan yang mereka dengar dari Roh Kudus. Berarti para rasul itu bukan pembuat tradisi, tapi para rasul penerus tradisi. Sumbernya dari mana? Dari Tuhan Yesus dan atau Roh Kudus. Ketika Tuhan Yesus sudah naik ke surga. Keterangannya lebih cantik bagian berikutnya, KGK 83 ini. Generasi Kristen yang pertama ini belum mempunyai perjanjian baru yang tertulis. Ya belum. Perjanjian baru itu sendiri memberi kesaksian tentang proses tradisi yang hidup, ya jelas. Tadi itu contohnya, lebih berbahagia memberi daripada menerima. Tidak ada bukti tertulisnya. Tapi kok diingat karena lisan. Nah ini, semoga ya tema simple ini, tapi kadang-kadang agak rumit juga ini, dapat memberi kita peneguhan. Dan sebagai penutup saya ulangi lagi, 2 Tesalonika 2 ayat 15. Sebab itu, berdirilah teguh dan berpeganglah pada ajaran-ajaran yang kamu terima dari kami, baik secara lisan maupun secara tertulis. Dalam gereja Katolik yang lisan istilahnya tradisi, yang tertulis istilahnya Alkitab. Berarti jangan hanya Alkitab. Ini Rasul Paulus memberi kita nasihat dan ini tertulis jelas dalam 2 Tesalonika 2 ayat 15. Demikian pemaparan saya, semoga menyegarkan kembali. Ini memang bukan tema baru, tapi semoga lebih segar lagi, lebih tidak salah paham. Kalaupun sudah tahu ya, kita bisa memperdalam dalam tanya jawab berikutnya. Shalom alaikum. Waalaikumsalam. Romo dengar suara saya? Silahkan, saya mendengar Pak Didi. Oke. Baik, terima kasih Romo pemaparannya. Pertanyaan masih belum terlalu banyak. Saya bisa bacakan dari yang pertama. Boleh langsung ya Rama ke pertanyaan? Gimana Pak Firdi? Halo Rama? Ya. Baik. Silakan Pak, boleh bagaimana langsung cara pertanyaan. Gereja Katolik? Boleh. Baik. Oke. Bagaimana cara Gereja Katolik memvalidasi tradisi suci bahwa sungguh-sungguh firman Allah tak tertulis? Ya. Bagaimana cara memvalidasinya gitu ya? Apakah benar ini dari dulu? Iya. Nah, cara memvalidasinya itu gampang sekali kalau di Gereja Katolik, yaitu suksesi apostolik. Jadi Gereja Katolik itu punya mata rantai yang tidak terputus, ya. Mata rantai yang tidak terputus itu bisa ditelusuri dalam Gereja Katolik. Contoh, kalau kita merunut misalnya Bapak Gereja, misalnya Irenaeus itu bilang begini, Bapak Gereja Irenaeus, kok kamu bisa bilang begitu? Kamu dari mana itu? Koneksi saya kayaknya putus ya, Pak ya? Halo? Halo Pak Firdi? Iya. Suaranya apakah baik? putus. Koneksi saya terdengar? Terdengar sekarang. Oh, baik. Nah, saya kembali menjelaskan ya. Memvalidasinya dengan yang namanya suksesi apostolik. Ya, kesinambungan mata rantai yang tak terputus ini. Kalau sekarang ngomong A, kok kamu bisa ngomong A? Kamu yang bilang siapa? Dirunut sampai pada zaman para rasul. Saya beri contoh. Bapak gereja namanya Irenaeus contohnya. Ngomong begini. Irenaeus, kok kamu bisanya ngomong seperti itu? Kamu yang ngajari siapa? Polikarpus yang ngajari. Lalu Polikarpus ditanya, kamu kok bisa ngomong seperti itu? Siapa yang ngajarin? Rasul Yohanes yang ngajarin. Rasul Yohanes, kamu bisa ngomong begitu, siapa yang ngajarin? Yesus Kristus yang ngajarin. Dicek.
Yesus ngomong apa? Santo Yohanes ngomong apa? Santo Polikarpus ngomong apa? Santo Irenus ngomong apa? Terus nyambung sekarang gereja Katolik ngomong apa? Sambung apa enggak? Nah, itu yang namanya suksesio apostolik. Yang tidak dimiliki oleh, mohon maaf, sekte-sekte yang di luar Katolik itu. Justru karena kita punya suksesio apostolik, mata rantai yang tidak terputuskan itu, sejarah pengajarannya ini bisa terdeteksi dengan sangat mudah dalam gereja Katolik. Itu. Kata kuncinya adalah mata rantai pengajaran yang tidak terputus sejak zaman para rasul. Ini ngajari ini, ngajari ini, ngajari ini, sampai dicek zaman sekarang, nyambung kepada rasul-rasul itu apa enggak. Seperti itu cara memvalidasinya. Berikutnya silakan. Halo, halo, Romo. Maaf, ini maaf. Nampaknya koneksi saya yang kurang begitu bagus. Oke. Pertanyaan selanjutnya, saya mau bertanya, Rama, dalil orang Protestan atau sekte yang sering ditolak atau tidak menerima jika kita beralih bahwa tradisi, berdalih maksudnya kali ya, bahwa tradisi adalah tradisi para rasul secara lisan yang tidak tertulis dalam kitab suci. Contoh saja, satu, apakah praktek doa kepada Maria lewat doa rosario sudah dipraktekkan oleh para rasul? Lalu yang kedua, kata purgatorium. Lalu yang ketiga, praktek doa arwah jika kita orang Katolik berpatokan tradisi para rasul. Terima kasih, Romo. Ya, tentu kalau kita meneliti yang pernik-perniknya seperti itu ya belum. Doa rosario itu kan doa yang baru. Tetapi kita kan menelitinya bukan seperti itu cara menelitinya. Caranya adalah apakah doa rosario bertentangan dengan ajaran para rasul apa tidak? Kan begitu. Para rasul berdoa kepada Bunda Maria apa tidak? Jelas mereka berdoa kepada Bunda Maria. Dalam arti mereka memohon pertolongan Bunda Maria, tentu saja. Artinya konsepnya kan konsep dasarnya itulah yang harus dipertanyakan, bukan soal pernik-perniknya. Lah kalau pernik-perniknya seperti itu bisa dibalik loh, begini loh. Contoh ya, saya balik begini. Doa rosario. Apakah dulu para rasul berdoa rosario? Jawabannya tidak, berarti harus dibuang. Kadang saya balik untuk sekte yang seperti itu. Apakah para rasul dulu pakai Alkitab? Jawabannya juga tidak. Berarti Alkitab harus dibuang. Iya enggak? Ayo, coba kita berpikir logis. Kalau ukurannya dulu para rasul ini pakai apa enggak? Para rasul tidak pernah pakai Alkitab seperti kita. Tidak pernah. Kalau ukurannya itu, berarti Alkitab harus dibuang, saudara. Seperti orang menolak doa rosario karena rasul tidak pernah memakai, demikian juga kita harus menolak Alkitab karena rasul tidak pernah pakai Alkitab. Jadi jangan Anda bayangkan para rasul itu punya Alkitab seperti kita. Kalau ukurannya itu loh. Tapi Alkitab kan tidak bertentangan dengan iman para rasul. Gitu loh. Kalau mau lebih ekstrim lagi, justru Alkitab itu tidak ada ayatnya sendiri. Dalam arti begini, tidak ada perintah satupun yang diberikan oleh Tuhan Yesus supaya muridnya menuliskan ajarannya. Tidak ada. Yang ada adalah sebarkan, ajarkan, tidak tuliskan. Kalau mau ketat, tinggal dibalik saja. Kalau cara berpikirnya seperti itu, berarti semua yang belum ada di zaman para rasul harus dibuang. Mimbar tidak ada di zaman para rasul, harus dibuang. Pakaian liturgi tidak ada di zaman para rasul, harus dibuang. Salib tidak ada di zaman para rasul, harus dibuang. Alkitab tidak ada di zaman para rasul, harus dibuang. Jadi buang semuanya. Kalau ukurannya itu. Jadi ukurannya itulah yang salah. Cara mengukurnya yang salah. Bukan soal pernak-pernik itu. Maka kalau dikatakan praktek doa rosario sudah ada belum di zaman para rasul? Memang belum. Tapi tidak bertentangan dengan iman para rasul. Nah gitu.
Purgatorium ada nggak kata itu? Tidak ada kata purgatorium. Seperti juga kata Trinitas tidak ada. Itu kan rumusan-rumusan teologis. Kata purgatorium itu gereja memberi istilah. Jangan kira loh, Tritunggal itu pun tidak ada kata Tritunggal dalam Alkitab. Tapi gereja memberi istilah. Sesuatu kan harus disebut ya. Ini gitu. Maka dalam refleksi teologis dirumuskan dengan lebih jelas. Yang tadinya belum terumuskan, kemudian dirumuskan dengan lebih jelas. Praktek doa arwah, apakah itu ada di tradisi para rasul? Kalau itu ada. Karena mendoakan arwah selalu ada di dalam doa syukur agung sejak zaman para rasul. Kalau itu jelas. Sangat jelas. Jadi dalam doa syukur agung itu sudah ada untuk mendoakan orang mati. Itulah kenapa Anda bisa lihat bukti-bukti arkeologisnya bahwa pada zaman kuno, gereja-gereja atau kapel-kapel atau katakombe, altar-altar didirikan di atas makam para martir. Jadi ada hubungan dengan orang mati itu. Jadi gereja itu kuat sekali dalam hal itu. Maka doa syukur agung itu mengatakan mendoakan yang mati maupun mendoakan yang masih hidup. Kalau itu jelas, sangat jelas. Meskipun bentuknya tentu ya berbeda dengan sekarang. Bentuk luarnya, tapi secara prinsip itu sama. Karena doa syukur agung seperti yang saya katakan tadi, jauh melebihi Alkitab dari munculnya. Doa syukur agung itu sudah ada, Alkitab belum ada. Jadi sekali lagi secara pendek ya seperti itu. Kalau ukurannya dulu Rasul melakukan apa enggak, ya semua harus dibuang termasuk Alkitab Anda itu pun harus dibuang. Alkitabnya sekte-sekte itu pun harus dibuang. Karena Rasul nggak pernah baca Alkitab. Kadang saya balik lagi yang lebih ekstrim. Rasul baca perjanjian baru apa enggak? Enggak. Karena zaman Rasul tidak ada perjanjian baru. Apakah berarti perjanjian baru harus dibuang? Rasul hanya baca perjanjian lama, saudara. Karena perjanjian lama memang sudah ada pada waktu itu. Yesus ketika di Nazaret, di sinagoga, membaca dari kitab Yesaya. Sudah ada memang. Tapi perjanjian baru tidak ada. Kalau ukurannya itu, berarti seluruh perjanjian baru harus ditolak. Karena para rasul tidak pernah menggunakan perjanjian baru. Jadi logika nalarnya itulah yang keliru ketika hal-hal seperti itu dipersoalkan. Demikian. Baik, Rama. Berarti kalau ada pertanyaan kitab suci dan tradisi suci mana yang lebih dulu ada yang mana gitu. Ya, Berarti tradisi lebih dulu suci, tradisi ya? suci. Karena Ya. sebelum dituliskan lisannya dulu. Itu jelas sekali kalau itu. Atau lebih tepatnya begini. Kalau mau dikalimatkan yang lebih canggih adalah Alkitab adalah sebagian tradisi yang dituliskan, yang kemudian dituliskan. Jadi kalau ditanya lebih dulu mana, jelas lebih dulu tradisi suci. Contoh, pada saat Rasul Petrus berkhotbah di depan orang-orang itu ya, ketika Pentakosta kan berkhotbah. Itu berkhotbahnya, itu kan lisan. Itu tradisi suci loh itu. Ketika dikatakan dalam Kisah Rasul 2 ayat 42 tadi, jemaat memecah-mecahkan roti. Ya, berarti merayakan Ekaristi. Mereka sudah merayakan Ekaristi kan? Apakah sudah ada tulisan? Sudah ada Alkitab? Perjanjian baru? Belum ada. Berarti lebih dulu tradisi suci daripada Alkitab. Atau kalau mau lebih tepat, Alkitab adalah sebagian dari tradisi suci yang kemudian dituliskan. Itu bisa juga didefinisikan begitu. Jadi kalau seandainya ini ada 10 lingkaran bulat ini isinya 10 unsur, ini disebut tradisi suci, 10 unsur ini. Sebagian nomor 1 sampai nomor 4 ditulis. Nah, nomor 1 sampai nomor 4 ini kan bagian dari 10 tadi. Inilah yang disebut Alkitab. Nah, gitu. Cara mendudukkan perkaranya seperti itu. Maka gereja Katolik selalu memahami bahwa Alkitab itu sebagian dari ajaran, belum seluruh ajaran. Maka tidak pernah sola
itu sendirian. Maka Alkitab tidak pernah sendirian. Karena kalau hanya menerima Alkitab sendirian, ada banyak yang terbuang. Ada banyak ajaran yang sebenarnya diajarkan, tapi kemudian ditolak. Padahal itu berasal dari jelas para rasul nyambung kepada Tuhan Yesus. Itu penalarannya sebenarnya. Kalau kita mempelajari sejarahnya, lalu menjadi cukup jelas. Masalahnya kan hanya Katolik yang punya mata rantai. Yang lain tuh kan nemu di tengah. Nggak tahu juntrungannya gitu loh. Tahu-tahu nemu buku yang namanya Alkitab. Terus diaku, ini, yang lain enggak. Jadi kelompok-kelompok nemu ini kan seringkali lalu enggak ngikutin gitu, enggak ngikutin sejarahnya. Anda gambarkan kalau ada, ini saya pakai bahasa gambaran, kita kelompok kerja ikut dari awal, tiba-tiba ada orang nimbrung di tengah ini kan enggak tahu sejarahnya gitu. Jadi pendapat dia ini bisa ngaco gitu, karena dia enggak tahu sejarahnya bagaimana gitu. Apalagi kelompok yang hanya mengklaim Alkitab ini abad 16, saudara. Gereja sudah berjalan 16 abad, ini baru muncul gitu loh. Bagaimana mungkin mereka nyambung kepada zaman para rasul? Meskipun memang mengklaim, ya itu soal lain. Kita tetap menghormati pandangan seperti itu, ya silahkan. Namun kita tetap juga mengakui dengan tepat bahwa gereja Katolik toh mengajarkan ajaran yang sejati gitu. Itu. Selanjutnya. Baik. Masih mengenai tradisi suci, Lama. Baik. Ini kan disebutkan bahwa itu berakarnya dari kisah para rasul ya, dari para rasul. Nah, terus selanjutnya setelah selesainya para rasul ini, apakah masih ada tradisi suci yang berlanjut? Ya, tradisi suci dalam arti yang kita bicarakan tadi tentu berhenti sampai zaman para rasul. Ya, berhenti. Dengan rasul terakhir meninggal berhenti. Tetapi pendalamannya, pengertiannya kan terus diperdalam dan dimengerti. Artinya, ajaran Katolik ini kan tidak langsung dimengerti secara full. Ada bagian-bagian tertentu yang belum sempat dibahas pada zaman para rasul. Meskipun dasar-dasarnya sudah ada. Tapi sejalan dengan berjalannya waktu, diperdalam, dirumuskan. Nah itu kata yang paling tepat, dirumuskan. Dirumuskan dengan lebih dalam, dirumuskan dengan lebih jelas. Karena beberapa belum jelas. Belum jelas. Contoh yang ekstrim misalnya. Apakah Alkitab atau apakah para rasul bicara soal narkoba? Bicara enggak soal narkoba? Ya tidak. 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 Tapi apakah tidak ada ajaran tentang narkoba? Landasannya ada. Landasannya ada. Nah ini kan sebenarnya tradisi suci berhenti dengan rasul terakhir meninggal. Tapi pendalamannya, pengertiannya, perumusannya tidak berhenti. Nah itulah makanya ada konsili-konsili gereja itu loh. Konsili gereja, dari konsili Nikea, Konstantinopel, terus nyambung sampai konsili Vatikan II itu terus memperdalam tradisi suci tadi. Maka kalau dikatakan tradisi suci berhenti apa tidak? Ya dan tidak. Berhenti artinya landasannya sudah berhenti dengan zaman para rasul, tidak ada yang baru. Tapi tidak dalam arti diperdalam, dirumuskan lagi, diperjelas. Karena beberapa hal belum terlalu jelas pada zaman para rasul. Karena para rasul kan hanya bicara yang inti-inti saja dulu, nggak mengajarkan semua. Pertanyaan-pertanyaan berikutnya baru muncul dalam perjalanan sejarah. Contoh, ketika zaman para rasul, keperawanan Bunda Maria kan nggak dipersoalkan. Nah, mereka ketemu Bunda Maria kok, mereka tahu ceritanya kok. Mereka tahu semuanya gitu. Tapi dalam perjalanan waktu kemudian ada yang mempersoalkan. Maka dirumuskan ajaran tentang Bunda Maria. Lalu orang mengatakan, loh itu nggak ada di Alkitab. Lah karena untuk para rasul sudah jelas bagian itu gitu. Nah untuk zaman berikutnya inilah yang nggak jelas karena itulah perlu dijelaskan. Kata yang paling tepat adalah dirumuskan. Ya, dirumuskan. Ajaran itu berlandaskan tradisi para rasul. Jawaban singkat, tradisi berhenti dengan zaman para rasul, ketika rasul meninggal tradisi berhenti.
tetapi perumusannya tidak berhenti. Berarti tradisi masih hidup sepanjang zaman, sepanjang waktu, bahkan sampai hari ini. Tapi bukan menambah hal yang baru, hanya merumuskan, memperdalam, menguraikan makna-makna yang terkandung yang dulu belum terlalu jelas diperjelas pada masa-masa berikutnya. Demikian cara memahaminya. Baik, selanjutnya, apakah setiap tulisan atau perkataan semua bapak gereja masuk tradisi suci? Misalnya, Ya, apakah Summa Theologia itu semuanya diakui sebagai tradisi suci? tentu tidak semuanya. Karena itu sebenarnya kita kalau ini sekarang perluasan sebenarnya. Kalau kita bicara mengenai tradisi itu ada dua tingkat. Yang namanya tradisi apostolik dan tradisi-tradisi selanjutnya. Yang disebut tradisi teologis, tradisi liturgis, tradisi disipliner. Jadi tulisan Bapak Gereja itu masuk yang kategori kedua itu, yaitu tradisi teologis. Ini tema lain, karena untuk membahas ini harus diperdalam. Saya sampai di situ dulu jawabannya, itu cukup jelas di KGK 83. Kalau mau dicek sendiri nanti itu cek sendiri dulu, di bagian bawah itu ada tradisi apostolik, bawahnya tradisi teologis, disipliner, liturgis, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita ngomong tradisi ada dua lapis. Seperti yang saya katakan tadi, kalau yang disebut tradisi apostolik berhenti dengan zaman para rasul, tapi penjelasannya belum berhenti. Ini semua yang disebut tradisi suci. Tapi di dalam tradisi suci itu sendiri ada dua lapisan. Nah gitu. Ini belum, nanti daripada bingung. Ini karena kalau sekarang langsung saya jelaskan nanti malah bingung lagi. Ini dulu diterima dulu. Mungkin perlu tema yang lain untuk membahas dua lapis tradisi. Nah gitu. Baik, sekarang beralih dulu ke Ekaristi. Baik. Dari Pak Suwaryono, pertanyaannya tadi Rama Bayu menyebutkan doa syukur agung sudah ada dari sebelum ini. Terus pertanyaannya apakah tatanan liturginya sama kurang lebih gitu antara yang dulu dengan sekarang? Iya. Lalu kemudian ada ya juga yang bertanya untuk mengenai Ekaristi ini, landasan biblisnya kenapa jadi hari Minggu? Baik, baik. Yang pertama dulu pertanyaannya, apakah sama? Sama. Apakah bisa dibuktikan? Nah itu pertanyaan yang lebih lanjut. Kalau pertanyaannya apakah sama? Jelas sama. Bagaimana dan apa buktinya? Ada. Tulisan yang namanya tulisan Santo Justinus Martir. Dia menulis tahun 155. Ini seorang apologet, Santo bernama Santo Justinus Martir. Dia menulis tahun 155. Ini kan dekat sekali dengan zaman para rasul. Dia menulis susunan Ekaristi, itu persis seperti yang kita rayakan sekarang. Persis banget. Bahkan dalam beberapa yang detil-detilnya pun persis. Yang detil yang saya katakan contoh adalah mencampurkan sedikit air ke dalam anggur. Sekarang perhatikan kalau orang memisah itu, pada saat menuangkan anggur ke dalam piala, setelah itu dituangkan air sedikit. Itu bukan barang baru, saudara. Gerakan yang sesimpel itu bukan barang baru. Tapi itu nyambung sampai zaman para rasul. Gerakan sesimpel itu. Jadi kalau ditanya, apakah sama? Sama. Apakah ada buktinya? Ada. Itulah yang tadi saya katakan, gereja Katolik itu punya mata rantai. Nah, mata rantai ini yang memudahkan kita untuk meneliti apakah ini sama dengan zaman dulu apa enggak. Tentu yang dinamakan sama bukan dalam keseluruhan ya, tapi dalam prinsip-prinsip dasarnya. Kalau contohnya ya musiknya dulu ya sama, Romo, ya beda. Musiknya tiap bangsa beda. Kalau dulu ya musiknya ya belum seperti sekarang kan. Sekarang kalau masuk ke Jawa ya musiknya lain ya. Kalau di Jawa ya jadinya noto agung mangrani bawono. Lah masa Rasul Petrus nyanyi seperti itu kan ya nggak mungkin. Gitu ya. Ya, nyanyinya ya lain di sana. Apa? Kyrie eleison. Nah, di sana nyanyinya begitu atau
Christos anesti ek nekron, misalnya begitu. Jadi dalam pernak-perniknya tentu lain, karena dalam perjalanan waktu masuk ke budaya-budaya yang berbeda. Tapi dalam susunannya sama. Ya itu. Yang kedua tadi apa ya Pak ya? Dasar teologisnya. Oh ya, itu tidak ada perintahnya memang. Dasarnya ya tentu saja nomor satu, kebangkitan Tuhan. Kebangkitan Tuhan itu kan Paskah. Dan Ekaristi adalah pengenangan mengenai Paskah Tuhan. Maka Ekaristi kan dikatakan, Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Yang dirayakan dalam Ekaristi itu apa? 3 itu. Kristus telah wafat, Kristus telah bangkit, Kristus akan kembali. Jadi dalam Ekaristi kita merayakan rangkap 3 itu. Wafatnya Kristus dirayakan, bangkitnya dan akan kembalinya kita nantikan. Maka penekanan pada hari kebangkitan itu menjadi penting sekali. Karena peristiwa paling utama dalam iman Kristen adalah begitu landasan teologisnya tentu saja. Baik. Rama ingin bertanya, apakah kitab apokrifa dapat dijadikan dasar untuk tradisi suci? Karena kitab apokrifa tidak termasuk ke dalam Alkitab. Lalu kalau ada contoh tradisinya apa, Rama? Terima kasih. Apokrifa tentu bukan bagian tradisi suci, tapi memang bisa melengkapi info-info yang bolong. Tradisi suci berhenti pada zaman para rasul, meskipun diperdalam pada setelahnya. 2 lapis tradisi, dan apokrifa bukan termasuk di dalamnya. Memang beberapa hal dalam apokrifa itu bisa memperkaya, tapi tidak pernah dijadikan patokan ajaran untuk gereja Katolik. Begitu. Oke, baik. Ini dalam doa arwah kita kenal dengan doa 3 hari, 7 hari, dan seterusnya. Bukankah itu tradisi agama lain? Apakah gereja Katolik bisa juga menerima tradisi agama lain? Nah, inilah yang saya sebut tadi kekacauan istilah dalam bahasa Indonesia. Saya membahas kekacauan istilahnya dulu. Kita di Indonesia kan menyebut seperti itu tuh tradisi ya. Tradisi 7 harian ya, itu sebenarnya adat istiadat. Sebenarnya beda, kelasnya itu beda ya. Tradisi itu paling tinggi. Sebenarnya kalau mau menggunakan istilah yang tepat ya, kayak 7 harian apa itu bukan tradisi, itu adat, itu adat. Nah, ini saya membahas dulu kekacauan istilah dalam bahasa Indonesia dulu ya. Artinya penggunaannya dulu. Penggunaan yang seperti itulah yang membuat kacau ya. Tradisi ini kan tradisi Jawa. Jawa itu enggak punya tradisi. Jawa itu yang punyanya adat istiadat. Karena tradisi menyangkut iman. Nah, gitu loh. Jadi kalau kita ngomong itu tradisi Chinese, itu adat istiadat Chinese. Nah, ini saya menyoroti sisi katanya dulu ya, penggunaan kata dulu supaya tidak kacau. Jadi di Indonesia kita itu mencampurkan tradisi itu diartikan adat istiadat, diartikan kebiasaan. Nah, sekarang masuk dalam substansinya. Yaitu agama lain, betul itu dari agama Hindu, 3 hari, 7 hari apa dan sebagainya. Itu hitungannya itu tidak mutlak. Jadi boleh-boleh saja. 3 hari, 7 hari. Dan gereja juga tidak pernah melarang, tapi juga tidak pernah menyuruh, gitu loh maksudnya. Ada beberapa hal di dalam adat istiadat. Jangan pakai kata tradisi kalau seperti itu harus pakai kata adat istiadat. Jadi ketika kita ngomong dalam konteks ajaran gereja, jangan pakai kata tradisi untuk menyebut kebudayaan. Gitu ya. Supaya jangan bingung ya. Kita harus menyebut adat istiadat atau kebiasaan agama lain. Custom itu sebenarnya. Kalau bahasa Inggris dibedakan tradition dan custom ya. Bahasa Indonesia memang kacau. Memang di Indonesia ini menyimpang ya. Ada banyak kekacauan. Istilah Kristen ya kacau. Istilah tradisi ya kacau ya. Itu yang membuat runyam dalam bahasa Indonesia itu. Sekarang substansinya. Apakah boleh
Itu 7 hari 40 boleh. Apa gereja nyuruh? Enggak nyuruh. Apa gereja ngelarang? Enggak ngelarang. Nyuruh juga tidak, ngelarang juga tidak. Tapi kalau mau dilakukan boleh, asalkan doanya doa Katolik. Nah, gitu loh. Jadi hal-hal yang berbau kebudayaan atau adat istiadat itu boleh-boleh saja sejauh dicomot bagian yang tidak bertentangan dengan iman Katolik. Jadi enggak masalah. Karena yang namanya kebudayaan itu kan sangat luas. Dan memang bisa diterima oleh kekatolikan atau kekristenan. Contoh, ketika gereja Katolik dulu masuk ke kota Roma, kan kemudian mengenal bahasa Latin. Itu bagian dari kebudayaan loh. Ya. Lalu bahasa Latin menjadi bahasa liturgi. Apakah dulu Yesus bicara bahasa Latin? Ya tidak. Lalu kenapa gereja Katolik jadi bicara bahasa Latin? Karena masuk ke Roma. Orang Roma bicara Latin. Kenapa nyanyiannya Gregorian? Karena nyanyian di Roma begitu. Coba Anda bayangkan, seandainya dulu gereja Katolik pertama kali bukan masuk kota Roma, tapi masuk ke Bandung. Andai kata dulu sudah ada kota Bandung, lalu masuk kebudayaan Sunda, ya pasti bahasa liturgi kita bahasa Sunda. Abdi ngangken ka Gusti Allah Ramanuma kawasa bili abdi tus bilampah dosa. Nah gitu-gitu. Itu kebudayaan. Ya pasti lagu Katolik pasti bukan Gregorian Latin, seandainya dulu masuknya ke Sunda pertama kali. Pasti lagu Sunda pakai degung. Sampurasun nami piatur abdi binga. Pasti begitu. Lagu gereja itu pasti begitu dulunya. Nah gitu loh. Jadi soal kebudayaan bisa diterima, enggak masalah. Bagian-bagian unsur-unsur yang tidak bertentangan dengan iman Katolik. Tapi yang bertentangan yang nggak bisa diterima. Contoh saya beri. Di kebudayaan Dayak itu ada dulu kebudayaan mengayal, motong kepala orang. Nah itu harus berhenti karena itu kan pembunuhan ya contohnya. Contoh seperti itu. Ya maaf kalau ada yang Dayak, saya tidak bermaksud menyinggung, itu kan bagian dari kultur. Saya tidak sedang menjelekkan, tapi dalam arti memberi contoh. Ada yang bisa kompatibel, klop, ada yang tidak bisa klop. Contoh di Jawa, saya beri sekarang contoh yang Jawa, saya orang Jawa ya. Menyajeni pohon-pohon apa itu nggak cocok dengan iman. Nah bagian itu yang nggak boleh. Tapi kalau hanya hitungan 3 hari, 7 hari, itu boleh, tapi tidak mutlak. Kalau Anda punya hitungan sendiri boleh. Romo boleh nggak saya peringatan arwah 23 hari? Boleh. Meskipun tidak umum. Romo saya minta doa untuk mama saya yang sudah meninggal 72 hari. Boleh nggak? Boleh. Karena hitungan harinya tidak mutlak. Ya, yang mutlak itu doanya. Nah gitu ya. Demikian cara menalarnya. Oke. Mas, ini Ekaristi, hosti suci diwujud sekarang mulai kapan? Diwujud yang persis sekarang? Iya, itu pertanyaannya. Itu perkembangan selanjutnya di Ritus Roma. Jadi pasca Rasul ya. Tapi isinya itu ya, isinya bahwa bahwa itu adalah gandum murni itu sama. Tapi bentuknya memang bisa beda-beda. Jadi yang diatur itu kan isinya, yaitu gandum murni. Hosti itu tidak sama loh bentuknya, di timur dan di barat beda loh. Di barat ketika masuk ke Roma jadi tipis-tipis, jadi kayak cracker itu ya. Tapi di timur tebel kayak roti. Jadi tebel segini kira-kira di timur. Misalnya di daerah Syria apa itu tebel segini. Tapi ketika masuk kota Roma ke barat tipis. Jadi seperti wafer itu ya. Apakah itu mengurangi makna? Tidak. Karena intinya adalah gandum murni. Bentuknya tidak diatur. Nah gitu cara memahaminya. Demikian. Jadi itu pasca Rasul perkembangan berikutnya setelah masuk ke Roma, ke ritus barat. Jadi ritus Latin atau ritus Roma. Begitu. Baik. Mengenai KGK, ini ada pertanyaan. Kalau isi KGK dasarnya dari Alkitab plus tradisi suci atau hanya Alkitab saja?
Oh, KGK dari dua, Alkitab dan tradisi suci. Itu kalau KGK. Jadi Alkitab itu dibahas di situ, kemudian tradisi suci juga dibahas di situ. Kalau itu KGK itu kan kesimpulan-kesimpulan, rumusan-rumusan yang meringkas isi Alkitab dan tradisi suci. Kira-kira begitu. Baik. Mengapa aku percaya untuk yang syahadat Nikea atau Konstantinopel sangat jarang digunakan pada saat Ekaristi daripada syahadat para rasul? Itu pertanyaannya, Ram. Ya, itu praktek yang kurang tepat. Kalau sebenarnya memang syahadat Nikea Konstantinopel. Sebenarnya. Jadi syahadat Nikea Konstantinopel itu sebenarnya lebih diutamakan untuk perayaan Ekaristi, kecuali pada masa Paskah. Jadi sebenarnya penggunaannya begini. Dalam masa normal, secara umum, syahadat panjang atau Nikea Konstantinopel. Khusus masa Paskah, itu penggunaannya adalah syahadat para rasul atau syahadat singkat. Karena itu merupakan rumus pembaptisan gereja Roma. Jadi sebenarnya aslinya tanya jawab. Yang aku percaya akan Allah, bentuk aslinya, silakan ingat malam Paskah itu. Ingat nggak? Kalau malam Paskah kita kan tidak mengucapkan syahadat dalam bentuk pernyataan, tapi Romo kan bertanya. Ingat ya, malam Paskah ya. Nah itu bentuk aslinya. Bentuk asli syahadat singkat adalah bentuk tanya jawab. Apakah saudara percaya pada Allah Bapa yang itu ya, kalau malam Paskah itu ya. Nah itu penggunaan aslinya. Memang ada salah kaprah di Indonesia terutama, bahwa itu mungkin faktornya praktis. Kalau syahadat singkat itu sambil merem semua orang hafal. Aku percaya. Kalau syahadat panjang nggak banyak yang hafal. Mungkin ya, mungkin persoalannya itu. Begitu. Baik, selanjutnya, apakah semua... Catatan Pak Firdi, mungkin Pak Firdi masih ingat. Kalau di Buah Batu itu saya mengajak, kita buka puji syukur nomor 2, kita ucapkan syahadat. Nah, ingat ya? Ya, saya selalu mengajak mengucapkan syahadat Nikea Konstantinopel. Puji syukur nomor 2. Iya, itu dia. Baik, pertanyaan selanjutnya, apakah semua dogma mengenai Bunda Maria bisa dikatakan berasal dari tradisi yang dirumuskan kemudian? Maria tetap perawan, Maria diangkat ke surga, Maria dikandung tanpa dosa, Maria Bunda Allah. Betul, itu dirumuskan kemudian. Bahwa landasan-landasannya sudah ada, itu dari zaman nyambung kepada Rasul, betul, tapi dirumuskan. Semua itu dirumuskan kemudian, termasuk iman Tritunggal. Jadi jangan kira bahwa iman kepada Tritunggal itu langsung jelas zaman para rasul. Para rasul mengerti dan paham dan mereka mengimani, tetapi rumusannya belum seperti rumusan setelahnya. Karena pertanyaan orang itu kan berkembang. Kenapa kok gereja itu baru merumuskan? Karena ditanya, sebenarnya gitu loh. Jadi gini, kalau gereja itu nggak ada pertanyaan, maka nggak perlu dirumuskan. Konsili itu bukan gereja bikin-bikin, yuk kita sekarang ngumpul-ngumpul, enggak. Tapi karena ditanya. Siapa yang nanya? Macam-macam. Bisa umatnya sendiri, bisa kelompok sempalan, bisa juga orang lain. Kalau zaman sekarang disebutnya haters ya, yang nyerang. Maka gereja merumuskan dalam konsili-konsili. Memang semua dogma yang kita yakini sekarang perumusan kemudian. Maksudnya bukan persis rumusan kata demi kata begitu sejak zaman para rasul, enggak. Itu rumusan semua agama begitu. Tidak ada agama yang pluk langsung jadi, itu tidak ada. Jadi itu hanya khayalan kalau ada yang memahami suatu kepercayaan langsung lengkap bruk gitu, enggak ada. Karena perkembangan kesadaran itu yang membuat pertanyaan ini muncul, pertanyaan itu muncul, kemudian dirumuskan lagi. Karena pertanyaan tiap zaman berbeda. Pertanyaan orang zaman sekarang dari zaman dulu sudah berbeda lagi. Dan juga yang dihadapi pun berbeda. Ini ngomong tentang Bunda Maria, ini kan juga pada zaman para rasul, orang tidak mempermasalahkan keperawanan Bunda Maria, orang sudah tahu. Rasul semua tahu. Zaman setelahnya kemudian ada permasalahan itu, dijawab dalam rumusan-rumusan. Jadi gitu.
Jadi hampir semua dogma itu perumusan kemudian dari awalnya itu tidak seperti itu. Tapi bukan berarti beda ya Romo ya. Ya beda ya sama. Bedanya dalam rumusan jelas berbeda. Samanya ya intinya tetap sama. Tidak bertentangan dengan yang dulu diajarkan sejak awal mula itu. Seperti itu, memahami yang lebih lebih canggih lagi pada ajaran iman. Silakan selanjutnya. Masih ada waktu, Baik. Pak? 4 menit. Baik, 4 menit kalau dari masih ada. pukul. Sebentar, Rama. Ini mengenai eksorsisme. Izin tanya, Rama. Sejak kapan eksorsisme mulai dipraktikkan dan apakah eksorsisme termasuk tradisi resmi gereja? Kalau ini jelas, sejak Yesus Kristus, itu jelas. Kalau ini malah gampang banget dijawab, karena Yesus melakukan eksorsisme atau di mana-mana. Terus para rasul juga. Jadi ini malah gampang dijawab ini. Sejak Yesus Kristus, lalu para rasul dan nyambung. Hanya dulu ya belum diberi istilah eksorsisme, ngusir setan gitu aja. Kenapa kok diberi istilah eksorsisme? Karena pakai bahasa Latin, exorciso. Karena kalimat pertama ketika mengatakan mengusir setan dalam bahasa Latin, exorciso te. Nah, maka exorciso menjadi istilah exorcismus, eksorsisme. Tapi istilahnya itu baru kemudian, tapi prakteknya ya dari zaman Tuhan Yesus, kemudian para rasul, dan seterusnya. Kalau ini malah gampang, gitu. Selanjutnya. Oke, Rama, ini ada pertanyaan dari Supatiki. Rama, tolong mohon penjelasan Katekisme nomor 841. The Church relationship with the Muslim. The plan of salvation also includes those who acknowledge the Creator. In the first place, Pak, ditunda dulu ya Pak ya, karena itu tidak bisa dijawab dalam waktu singkat. Itu terkait dengan agama lain yang dirumuskan juga dalam Nostra Aetate. Nanti mungkin lain waktu ya, mohon maaf sekarang ditunda dulu pertanyaan yang itu. Nampaknya sih sudah, Rama. Rama, apakah setiap ajaran terakhir, Rama, apakah setiap ajaran agama selalu menggunakan dogmanya? Apa tujuan dari dogma? Terima kasih. Ya, saya meninjau dari Katolik saja. Kalau agama lain saya nggak tahu ya. Nah, apa tujuan dari dogma? Nah, kalau dalam gereja Katolik jelas. Dogma itu merumuskan iman yang diwarisi sejak zaman para rasul. Jadi dogma itu rumusan iman. Karena kita kan perlu rumusan kan gitu. Manusia itu kan perlu rumusan. Allah itu siapa? Nah, misalnya. Maka ada rumusan. Aku percaya akan Allah. Siapa? Bapa. Yang apa? Yang Maha Kuasa. Dia apa? Pencipta. Pencipta apa? Langit dan bumi. Dan apa? Dan yang kelihatan dan yang kelihatan. Nah itu. Dogma itu gunanya untuk supaya yang dulu diajarkan ya sama dengan yang diajarkan sekarang. Artinya untuk memelihara kita bahwa ajaran Tuhan Yesus yang dulu terjamin sampai kepada kita. Itulah gunanya dogma. Kan Tuhan Yesus ketemunya hanya dengan para rasul kan. Kita kan nggak ketemu langsung dengan Tuhan Yesus. Tanpa dogma kita sulit mempercayai seperti yang dulu dipercaya. Gitu loh maksudnya. Dan yang kedua, menyambungkan ajaran itu dengan zaman kita. Karena zaman itu mereka ketemu langsung. Kita yang nggak ketemu langsung problemnya lain. Orang yang ketemu langsung dan dengan yang tidak, kebutuhannya kan beda. Itu ya, coba dibayangkan. Kalau Anda sudah ketemu langsung dengan Tuhan Yesus, dogma nggak diperlukan, wong sudah tahu, ketemu langsung, mengimani dalam hati, tapi kita kan nggak ketemu langsung. Nah, dogma menyambungkan kita yang nggak ketemu ini dengan zaman dulu ketika Yesus masih di atas muka bumi. Demikian, terima kasih. Terima kasih juga, Rama. Itu pertanyaan terakhir. Baik, beberapa tadi itu nanti malah bisa menjadi masukan tema. Tadi contohnya yang Nostra Aetate tadi itu ya. Terima kasih. Nanti beberapa saya catat. Siapa tahu menjadi tema yang menarik juga. Silakan Pak Firdi menutup. Ya, baik.
Kita tutup dengan doa tentunya dari Rama Bayu. Mohon